Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Silakan langsung dipimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita masing-masing berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Hari ini ada yang nggak masuk? Banyak, Bu. Ibu absen dulu ya. Evelyn Raka Pramesti, Dul Somalia. Dia kemana? Saragita, Elok, Naila, Maria Evelyn, Mola, Anjani, Andrea, Viviana, Henry, Linda, Nona Alfia. hadir. Banyak yang tidak masuk ya. Ya, Bu. Karena cuaca tidak mendukung pada hari ini, memang bagusnya enak di rumah ambil bahan, scroll TikTok, buka WA gitu ya. Betul. Untuk hari ini kita akan membahas tentang materi teks prosedur. Untuk sumber buku yang Ibu pakai ada ini, Cerdas-Cerdas Berbahasa dan Bersastra Indonesia, SMA SMK kelas 10. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau kalian untuk menyimak video yang telah Ibu sediakan, yang telah Ibu siapkan. Untuk itu mohon HP-nya di silent terlebih dahulu ya. Setiap hari, tanpa kita sadari, kita sering mengikuti langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, langkah-langkah itu disebut teks prosedur. Teks prosedur adalah petunjuk yang membantu kita membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, dari awal sampai selesai. Teks prosedur memiliki beberapa jenis. Ada prosedur sederhana, prosedur kompleks, dan prosedur permainan. Struktur teks prosedur pun jelas. Pertama, ada tujuan, yaitu apa yang ingin kita buat. Kedua, struktur material yang berisi bahan atau alat yang diperlukan. Ketiga, langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan. Keempat, penegasan ulang atau simpulan HAM. Contohnya begini, kalau kita ingin membuat es jeruk segar, tujuannya adalah membuat minuman. Bahannya jeruk, gula, air, dan es batu. Lalu langkahnya, peras jeruknya campur dengan gula dan air, aduk, dan terakhir tambahkan es batu. Dengan teks prosedur, semuanya jadi lebih mudah, lebih terarah, dan tentu saja hasilnya lebih berhasil. Oke, Sarah, kita mau nyimak tentang materi apa hari ini? Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu mengidentifikasi struktur dan ciri kebasahan teks prosedur. Lalu yang kedua menyusun teks prosedur berdasarkan langkah-langkah yang logis dan sistematis. Untuk itu ada media pembelajaran yang akan kita gunakan. Materinya nggak kelihatan jelas sampai belakang ya? Tidak perlu. Tenang ya, Ibu sudah sediakan. Oke, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang teks prosedur. Yang pertama ada pengertian teks prosedur. Bisa dibaca bersama-sama.
yang berisi cara untuk melakukan sesuatu. Next, ini berapa perintah. Oke, materi ini cukup jelas kan anak-anak. Jadi teks prosedur ini sangat memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sama yang dijelaskan di dalam video tadi bahwa teks prosedur ini membantu kita atau memudahkan kita agar kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita lakukan. Lalu yang kedua ada tujuan. Apa visi tujuan? Tujuan teks prosedur untuk cara melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan metode dan metode yang dikenal. Paham ya anak-anak? Paham. Oke. Lalu kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, ada jenis-jenis teks prosedur. Nah, teks prosedur sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, lalu teks prosedur protokol, dan teks prosedur kompleks. Pengertian dari teks prosedur sederhana sendiri yaitu teks yang biasanya tahapannya itu cuma sampai 2 atau 4 tahapan untuk melakukannya karena sederhana. Lalu yang kedua ada teks prosedur protokol. Langkahnya berdasarkan aturan, baku atau standar, resmi umum untuk tahapan dan tidak boleh diubah-ubah. Lalu yang ketiga ada teks prosedur kompleks. Teks ini berisi teks prosedur kompleks dan teks prosedur sederhana itu pengertiannya kurang lebih sama. Cuma di teks prosedur kompleks ini pengertiannya cukup terperinci dan banyak. Ada yang ingin ditanyakan dari jenis-jenis teks prosedur sederhana, protokol, dan kompleks? Atau belum paham? Atau sudah memahami? Tadi bedanya apa? Kalau bedanya, kalau bedanya itu di teks prosedur sederhana itu langkah-langkahnya cukup singkat. Kalau di protokol, dia itu mengikuti standar baku resmi atau tidak bisa diacak-acak urutannya. Nah, kalau yang di protokol kompleks itu kurang lebih hampir sama, cuma ini kompleks urutannya lebih banyak, begitu. Paham? Bisa membedakan? Bisa. Oke, kalau gitu ibu mau 1 orang maju ke depan. Silakan. Ibu nggak mau nunjuk, yang mau maju aja. Oke. Naila, boleh maju ke depan. Di sini sudah ada 3 yang dipegang. Tugas kamu itu menjelaskan, jadi termasuk ke jenis-jenis teks prosedur berapa? Itu akademik juga. Ayo silakan. Kalau ini termasuk jenis-jenis teks prosedur sederhana. Alasannya kenapa? Karena ya simpel, yaitu langsung cuci tangan aja. Lalu kalau ini teks prosedur protokol karena memiliki langkah-langkah untuk membuat ini tersebut. Lalu kalau ini termasuk teks prosedur kompleks karena ini banyak langkah-langkah harus membuat psiko. Ya. Oke, udah aku tutup. Apakah sudah tepat? Sudah. Yakin? Yakin. Boleh deh maju 1 orang lagi. Sarah, boleh maju ke depan nggak? Tolong dong mendefinisikan ini masuk ke teks prosedur apa ya? Dari ketiga ini. Jenis-jenis prosedur. Ya, silakan. Yang
Gambar pertama termasuk ke jenis apa? Teks prosedur sederhana. Ya, terus yang selanjutnya. Ayo diperlihatkan ke teman-temannya biar teman-temannya juga paham. Atau boleh juga ke teman lainnya. Yang kedua, teks prosedur protokol. Yang mana teman-teman? Oh ya. Ya, alasannya. Kasihan ya, Wak. Sudah diingatkan alasannya kenapa? Begitu kan Iya, gambarnya pertama maksudnya. Oh, kenapa bisa masuk ke dalam teks protokol? karena dia mencuci tangan pakai sabun jika dalam hal itu. Ya, selanjutnya. Terus dari teks prosedur kompleks. Kenapa? Karena pembuatan Pembuat gimana? Maksudnya itu masuk ke dalam teks prosedur kompleks kenapa? karena pembuatan Ibu itu membantu. Oke, silakan kalian. Nggak apa-apa maju dong. Mengikuti teman yang lainnya. Ya. Jadi untuk teks prosedur yang sederhana ini tata cara langkah membuat Indomie. Meskipun ada cara-caranya di balik kemasannya, tapi ini cukup sederhana. Kemudian teks prosedur protokol ada yang cuci tangan. Meskipun terlihat simpel, tapi untuk cuci tangan juga perlu hati-hati untuk membunuh semua kuman yang ada di tangan. Kemudian, untuk Seripik ini masuk di teks prosedur kompleks karena untuk urutannya nggak boleh sembarangan dan yang pastinya harus sesuai dengan langkah-langkahnya. Kalau nggak nanti gagal tekniknya. Oke, apa tutupannya? Jadi ibu memperjelas ya. Jadi sebenarnya sudah kerangka. Jadi yang pertama ini Indomie. Ini termasuk ke dalam teks prosedur sederhana. Kenapa bisa dibilang sederhana? Karena langkah-langkahnya itu hanya terdapat 2-4 langkah. Lalu yang kedua protokol. Kenapa dia masuk dalam protokol? Karena saat kita melakukan cuci tangan itu kan sudah ada urutannya. Dan urutannya itu tidak bisa diacak atau dibolak-balik. Lalu yang ketiga kompleks. Kenapa bisa dibilang kompleks? Karena dia urutan langkah-langkah dan bahan yang digunakan itu cukup banyak. Iya Bu, ya. Oke, sudah paham anak-anak? Paham. Sudah bisa membedakan? Bisa. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Tujuan adalah tujuan yang diinginkan atau dalam konteks prosedur biasanya terdapat pada judul atau paragraf pertama pada teks yang ingin dijelaskan secara singkat. Paham? Lalu selanjutnya ada material. Material ini sama saja seperti bahan-bahan atau alat-alat yang ingin kita gunakan pada saat kita ingin melakukan sesuatu. Boleh telepon. Maaf ya anak-anak. Kita lanjut ya. Yang selanjutnya ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini Ibu rasa cukup jelas. Karena pada setiap teks prosedur itu pasti terdapat langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Lalu yang keempat itu ada penegasan ulang atau penutup. Struktur teks prosedur yang terakhir yaitu penegasan ulang. Di sini kamu dapat menyimpulkan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat dalam teks prosedur. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau ada materi yang belum jelas? Silakan ditanyakan. Sudah jelas ya? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu Ibu mau mengajak kalian untuk mengerjakan soal sekaligus kita bermain ya. Silakan untuk diakses kembali HP-nya. Kita menggunakan Blocket.
Sudah dibuka HP-nya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan. Silakan semua. Sudah, Bu. Karena durasi waktunya selalu dari Ya, kita sudah mendapatkan pemenangnya. Silakan untuk juara 2, 3, 1, selamat. Ayo mulai juara 1, 2, menuju ke depan. Itu ada 2 ya? Oke, gak apa-apa, maju. Kelas. Ini juara 1 siapa ya? Farah. Oh, yang kedua dan yang ketiga. Dihapus temannya. Untuk yang lainnya jangan berkecil hati ya. Oke, semangat lagi untuk belajar.
Selanjutnya di sini ada Ibu menyediakan LKPD. Kalian boleh membuat kelompok, masing-masing satu kelompok itu isinya 2 orang. Karena waktu kita telah selesai, boleh dikerjakan di rumah dan dipukul minggu depan ya, anak-anak. Baik, Bu. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan pembahasan selanjutnya. Oke, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf dan selamat siang. Iya, Bu.